Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kamu? Masih stabil? Salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu cintai. Semoga kamu masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, kesehatan, dan psikologi supaya nggak gampang marah-marah. Dan semoga kamu juga masih terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Oke, kali ini kita akan kembali membahas istilah-istilah atau kata-kata yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kali ini aku pengen ngasih rekomendasi nama-nama calon anak. Nah, iya kan, calon, iya kan, rekomendasi nama calon anak untuk misalnya kalian lagi hamil istri kalian, atau kamu sedang hamil dan bingung nih, masih dalam tahap bingung untuk menentukan nama. Nah, ini aku kasih uh, istilah kata-kata yang saya rekomendasikan digunakan sebagai nama anak yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kamu gak perlu nyari capek-capek nyari, ini aku cariin. Ini dia rekomendasi-rekomendasi nama anak berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo. Kita boleh bangga dengan menggunakan bahasa asing, tapi jangan sampai bangga kita terhadap bahasa asing lebih tinggi dari bangga kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi raja di tanah airnya sendiri. Kata pertama nih yang aku rekomendasiin sebagai nama anak itu disebut dengan abiseka. Nah, abiseka ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah upacara yang dilakukan dengan cara mandi dengan air suci. Ini tentang penobatan raja atau pejabat tinggi. Nah, gitu. Karena nama adalah doa, mungkin ketika nama anaknya adalah abiseka, kalian bisa eh, mendoakan semoga anak kalian kelak akan menjadi raja, pemimpin ya, atau pejabat-pejabat tinggi ya. Pokoknya orang-orang sukses yang memimpin bangsa dan negara ini gitu. Itu doanya. Sekali lagi, abiseka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti upacara yang dilakukan dengan cara mandi dengan air suci. Ini tentang penobatan raja atau pejabat tinggi. Nah, begitu. Nah, ini semoga menjadi rekomendasi yang baik untuk kamu. Nah, rekomendasi selanjutnya nih ada kata Abul Hayat. Nah, kalau kalian pengen nama anak kalian terdengar seperti ke Arab-Araban, nah Abul Hayat nih cocok nih. Abul Hayat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian bapak kehidupan, atau arti lainnya adalah hujan. Nah, artinya bagus kan, hujan itu kan artinya memberikan kehidupan, rezeki dari Yang Maha Kuasa kan gitu bagi para orang-orang yang membutuhkan hujan seperti petani atau orang yang udah kelamaan gersang tiba-tiba turun hujan kan dia jadi keren gitu, jadi bermanfaat. Nah, jika kalian pengen menamai anak kalian yang punya arti hujan atau kehidupan, bapak kehidupan, nah mungkin Abdul Hayat adalah kata yang cocok untuk nama anak itu. Semoga menjadi rekomendasi buat kalian. Nah, rekomendasi selanjutnya yang aku kasih ada yang disebut dengan acarya. Acarya ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian pendidik yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pasraman atau pemimpin spiritual yang diteladani. Nah, itu. Jadi artinya bagus nih. Jadi kalau kalian nanti ingin mendoakan anak kalian dengan sebuah nama, ya, kasih nama acarya, maka doanya adalah semoga anak itu menjadi pendidik atau orang yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan gitu. Atau bisa jadi kalian mendoakan anak kalian sebagai pemimpin spiritual tapi yang diteladani gitu. Jadi kan pemimpin-pemimpin yang diteladani. Waduh, keren sekali itu arti namanya. Sekali lagi, acarya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian pendidik yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pasraman, atau yang kedua, acarya memiliki pengertian pemimpin spiritual yang diteladani. Itu dia. Semoga menjadi rekomendasi yang baik buat kamu. Nih, rekomendasi selanjutnya ada yang disebut dengan Adika. Nah, Adika ini cocok nih buat nama anak nih. Banyak sih Adika, dan Aditya dan segala macam ya, tapi ini adalah Adika. Apa artinya? Adika ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tuh lebih lebih baik atau terbaik. Nah, gitu. Dan juga memiliki pengertian, Adika ini memiliki pengertian gelar untuk orang-orang besar gitu. Datu, Seri, Adika, Raja gitu. Pokoknya gelar untuk orang-orang besar gitu. Jadi kalau kalian ingin mendoakan anak kalian nanti menjadi lebih lebih baik lagi atau menjadi yang terbaik, kalian bisa kasih nama Adika. Atau kalian punya doa untuk anak kalian menjadi orang besar, orang
sukses, orang yang memimpin, pemimpin, petinggi. Nah, kalian bisa kasih nama itu Adhika. Gitu. Sekali lagi, Adhika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian lebih baik, baik atau yang terbaik, atau yang kedua, Adhika memiliki pengertian gelar untuk orang-orang besar. Gitu. Semoga menjadi rekomendasi yang baik untuk kamu. Rekomendasi selanjutnya nih, aku kasih nama Bahrul Hayat. Nah, Bahrul Hayat ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini masuk dalam kategori bahasa Arab yang artinya adalah laut kehidupan gitu. Jadi ya anak adalah kehidupan baru buat para orang tuanya ya. Jadi kalau kalian pengen memberi nama bahwa memberi makna anak kalian adalah sebuah laut kehidupan bagi kehidupan kamu dan istri atau pasanganmu, ya bisa kasih nama Bahrul Hayat gitu. Sekali lagi, Bahrul Hayat ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori bahasa Arab yang artinya adalah laut kehidupan. Semoga menambah wawasan. Nah, rekomendasi selanjutnya nih ada yang disebut dengan Diniyah. Nah, Diniyah ini cocok kayaknya nih untuk nama anak perempuan ya kan, nama panggilnya Dini. Asik. Nah, Diniyah ini masuk dalam KBBI, masuk dalam kategori bahasa Arab. Artinya adalah berhubungan dengan agama atau bersifat keagamaan. Nah, gitu. Karena nama adalah doa, kita mendoakan anak kita tentunya punya pemahaman atau punya agama yang lebih baik lah ya, punya kelakuan beragama yang lebih baik dari kita tentunya. Nah, cocok nih namanya jadi Diniyah. Jadi dia lebih religius, lebih dekat dengan agama gitu. Sekali lagi, Diniyah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini masuk dalam kategori bahasa Arab yang artinya adalah berhubungan dengan agama atau bersifat keagamaan. Semoga menjadi rekomendasi yang baik untuk kamu. Nah, rekomendasi selanjutnya nih aku kasih Fikroh. Nah, Fikroh ini kayaknya udah banyak ya nama orang namanya Fikrah, Fitrah, Fikrih, dan segala macam. Tapi Fikrah ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian adalah ideologi atau pemikiran. Ini berasal dari bahasa Arab. Gitu. Jadi kalau kalian, ya kan anak itu adalah buah hati dan buah pikir ya, tentu ya pakai mikir deh buatnya ya kan, nggak mungkin main asal aja. Nah, kalau cocok nih buat nama anak, kasih namanya Fikrah yang artinya adalah ideologi atau pemikiran gitu. Semoga menjadi rekomendasi yang baik untuk kamu. Nah, rekomendasi selanjutnya nih aku kasih sebut nama Gufro. Gufro ini kayak estetik gitu nggak namanya. Nah, artinya juga estetik nih. Artinya adalah dia berasal dari bahasa Arab. Gufro ini artinya adalah jumlah air yang ada di cakupan tangan. Jadi kalau kalian sedang ambil wudhu atau kalian mengambil air dengan tangan, nah jumlah air yang ada di cakupan tangannya itulah yang disebut dengan gufro dalam bahasa Arab ya, yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitu. Artinya baik kan, estetik tentunya. Cakupan air, air adalah sumber kehidupan yang cukup di dalam tangan. Gitu. Sekali lagi, gufro, rekomendasi aku kasih nama gufro. Gufro itu artinya adalah jumlah air yang ada di dalam cakupan tangan. Semoga menambah wawasan dan memberikan rekomendasi yang baik untuk kamu. Nah, selanjutnya ini ada rekomendasi yang aku kasih, ada yang disebut dengan Haukallah. Haukallah ini masuk dalam kategori bahasa Arab di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketidakberdayaan. Nah, ini kalau kalian pengen ngasih nama anak berdasarkan pemahaman bahwa kalian atau anak kalian tidak berdaya di hadapan Yang Maha Kuasa, sehingga mendoakan semoga anak kalian nanti memohon perlindungan kepada Allah dan dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Nama Haukallah ini mungkin cocok untuk nama anak Anda. Begitu. Sekali lagi, Haukallah atau daily bahasa Indonesianya Haukalah ya. Haukalah dalam bahasa Arab artinya adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketidakberdayaan. Nah, itu dia artinya baik, artinya bagus, bisa direkomendasiin menjadi nama anak. Bisa jadi pertimbangan kalian untuk jadi nama anak. Semoga menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat. Rekomendasi selanjutnya nih ada yang disebut dengan hukama. Hukama ini masih dalam kategori bahasa Arab di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah orang-orang cerdik
yang pandai. Orang-orang cerdik ya pandai, orang-orang cerdik pandai gitu. Jadi orang-orang yang cerdas lah istilahnya, begitu kurang lebih. Nah, kalau kalian nanti mendoakan anak kalian bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan cerdik, nah nama ini cocok nih untuk menjadi pertimbangan menjadi nama anak, yaitu adalah hukama. Hukama sekali lagi dalam bahasa Arab di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian orang-orang cerdik dan pandai. Terus juga dia memiliki pengertian yang kedua dalam bahasa Arab juga, itu adalah bentuk jamak dari hakim. Jadi kalau hakimnya banyak gitu, orang yang bijaksananya banyak, ya disebut dengan hukama gitu. Semoga menambah wawasan untuk kamu juga. Rekomendasi selanjutnya untuk nama anak, ada yang kukasih ini disebut dengan intifadah. Nah, intifadah ini estetik nggak sih namanya? Intifadah, nanti dipanggil fadah, iya sih gitu. Nah, intifadah ini kembali masih dalam kategori bahasa Arab di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian perjuangan merebut kemerdekaan dengan segala dana dan tenaga tanpa menggunakan kekuatan militer, tanpa kekerasan nih artinya gitu. Jadi nanti kalau kalian punya doa anak kalian itu bisa gitu menjadi manusia merdeka tanpa perlu kekerasan. Nah, intifada itu adalah nama yang cocok untuk diberikan kepada anak kalian karena artinya adalah perjuangan merebut kemerdekaan dengan segala dana dan tenaga tanpa menggunakan kekuatan militer. Semoga menambah wawasan. Rekomendasi selanjutnya ini kukasih nama Kana'ah. Kana'ah ini masih dalam bahasa Arab yang artinya adalah rela menerima yang diberikan kepadanya oleh orang tua, atasan, ataupun oleh Allah gitu. Jadi kalau nanti kalian berharap anak kalian itu punya sifat yang menerima legowo apa yang kalian berikan sebagai orang tua dan diberikan kepada Allah, yang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama ini cocok untuk menjadi rekomendasi buat nama anak kalian, yaitu adalah Kana'ah. Kana'ah sekali lagi dalam bahasa Arab masuk dalam kategori bahasa Arab di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah rela menerima yang diberikan kepadanya oleh orang tua, atasan, ataupun kepada ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dia legowo gitu, menerima dia segala apa yang diberikan kepadanya itu adalah yang terbaik untuk dirinya gitu. Semoga menambah wawasan untuk Anda. Itu tadi sekian lah kira-kira rekomendasi nama anak yang kukasih berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tadi kebanyakan kita ambil dari kategori bahasa Arab. Nanti kita akan cari bahasa-bahasa daerah lain atau bahasa-bahasa negara lain atau bahasa dari bidang-bidang lain. Pokoknya semua yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa menjadi rekomendasi nama anak untuk kalian. Mana tahu kalian sedang membutuhkan ide untuk nama anak gitu. Nah, nama-nama tadi artinya bagus-bagus, memiliki makna yang baik dan menjadi doa yang baik. Semoga menjadi doa yang baik juga buat calon anak kalian gitu. Semoga sehat-sehat selalu. Gitu aja tadi, sekian dah rekomendasi. Nanti kita akan lanjut lagi rekomendasi lain, dan aku juga akan kasih tahu apa-apa aja kata-kata yang kayaknya sebaiknya jangan dijadiin nama anak, dan rekomendasi nama anak gitu. Jadi ada dari dua sudut pandang. Mana yang rekomendasi, mana yang tidak rekomendasi gitu. Nah, itu aja sekian dari saya kali ini. Sekali lagi salam stabil untuk kamu dan orang-orang yang kamu cintai. Semoga kamu dan orang-orang yang kamu cintai terus bisa diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan tentu, ekonomi pasti, dan psikologi. Semoga kamu dan teman-teman kamu nggak gampang-gampang marah ya gitu. Dan semoga kamu juga masih bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Ya itu aja sih, semoga menambah apa yang saya sampaikan juga menjadi ilmu baru buat saya, dan apa yang saya sampaikan juga bisa menjadi ilmu baru buat kalian yang bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna buat kamu dan orang-orang yang kamu cintai gitu. Kita boleh aja bangga dengan bahasa asing, tapi bangga kita terhadap bahasa asing itu jangan melebihi bangga kita terhadap bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia tetap bisa menjadi tuan rumah dan raja di tanah airnya sendiri. Itu aja sih pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.